Halo semua, apa kabar? Masih bersama saya Miss Lydia. Kali ini kita akan membahas tentang barista dan coffee knowledge. Apa itu barista? Barista adalah sebutan untuk seseorang yang pekerjaannya membuat, menyiapkan, dan menyajikan kopi berbasis espresso. Kata barista berasal dari bahasa Italia yang berarti bartender, yaitu seseorang yang menyiapkan segala macam minuman. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan masuknya tren kopi, kata bartender kemudian diubah menjadi barista yang sekarang kita kenal. Sekarang ini bekerja menjadi seorang barista banyak diminati oleh orang-orang yang sangat suka dengan kopi. Tugas barista adalah untuk mengukur berapa besar suhu dan tekanan yang diperlukan untuk membuat espresso. Jenis minuman satu ini memang termasuk rumit dan proses pembuatannya membutuhkan keterampilan. Barista juga bertanggung jawab membuat racikan minuman yang memakai susu, seperti latte, cappuccino, atau racikan keduanya. Menyajikan kopi semacam ini bukan pekerjaan yang gampang. Barista harus tahu apakah susu harus di-froth, di-steam, atau di-foam agar menghasilkan racikan kopi susu yang enak. Makanya, lebih dari sekadar menyajikan kopi, pekerjaan barista membutuhkan skill, pengetahuan, dan sentuhan seni dalam meracik kopi. Tugas utama dari seorang barista memang untuk meracik kopi yang nikmat. Namun, barista yang bekerja di coffee shop memiliki tanggung jawab yang tidak sekadar meracik kopi, tapi juga merawat alat pengolahan biji kopi dan berkomunikasi dengan pelanggan. Berikut beberapa tugas dan tanggung jawab barista yang harus kamu ketahui. Pertama, menyajikan kopi yang enak dengan menggunakan metode manual maupun mesin. Yang kedua, mengoperasikan dan merawat alat seduh seperti gelas, pour over cone, dan mesin espresso. Yang ketiga, menjaga kebersihan meja bar dan area untuk pengunjung. Yang keempat, meracik minuman non-coffee untuk pelanggan yang tidak bisa minum kopi. Jenis minuman non-coffee yang biasanya harus bisa dikuasai barista adalah seperti mocktail, teh, coklat panas, matcha latte. Yang kelima, menyapa dan berkomunikasi dengan pelanggan secara ramah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kopi. Berbagai catatan masa lampau menyatakan sejarah kopi bermula pada abad ke-9 di dataran Afrika, tepatnya dari negara Ethiopia. Secara lebih spesifik, nama daerah asal tanaman kopi pada masa kuno tersebut adalah Abyssinia. Akan tetapi tidak diketahui secara pasti bagaimana masyarakat Abyssinia memanfaatkan tanaman kopi. Sejarah mencatat bahwa perdagangan biji kopi dikendalikan oleh pedagang Arab. Pada abad ke-17, orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi. Akan tetapi karena iklim yang tidak cocok untuk tanaman kopi, maka orang-orang Eropa mencoba untuk membudidayakan tanaman kopi di daerah jajahan mereka. Hingga pada akhirnya hasil tanaman kopi oleh bangsa Eropa di berbagai daerah jajahan mampu menggeser dominasi kopi dari bangsa Arab. Tanaman kopi juga ditanam oleh bangsa Belanda ketika itu, terutama di Pulau Jawa, yang dijadikan pusat tanaman kopi oleh mereka. Mengenal jenis biji kopi. Secara umum, biji kopi dibagi menjadi dua jenis berdasarkan spesies tanamannya. Dua jenis tersebut adalah biji kopi Arabica dan biji kopi Robusta. Cara membedakannya cukup mudah, bisa dilihat dari bentuk biji kopinya.
Arabica memiliki bentuk biji sedikit memanjang, agak pipih dan ukurannya agak besar. Sedangkan Robusta lebih bulat dan terlihat padat serta ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan kopi Arabica. Selain biji kopi Arabica dan Robusta, ada juga Liberica. Namun jenis kopi ini jarang ditanam karena rasanya yang kurang enak. Perbedaan biji kopi Arabica dan Robusta. Yang pertama dilihat dari lokasi tanam. Arabica ditanam pada ketinggian 700 sampai 1700 meter di bawah permukaan laut dengan suhu 16 sampai 20 derajat Celcius. Sedangkan Robusta ditanam pada ketinggian kurang dari 700 meter di bawah permukaan laut dengan suhu yang relatif lebih hangat. Biji kopinya tadi kita sudah bahas ya. Kalau Arabica bijinya memanjang, agak pipih dan besar, serta teksturnya halus. Kalau Robusta lebih bulat, padat dan lebih kecil, serta teksturnya agak kasar. Untuk rasa Arabica lebih variatif dan lebih manis. Dan untuk Robusta rasanya agak pahit. Untuk kadar kafein, Arabica memiliki kadar kafein 2 kali lebih rendah daripada Robusta. Robusta memiliki kadar kafein yang lebih tinggi dibandingkan Arabica. Kadar gula pada biji kopi Arabica jauh lebih rendah dibandingkan kopi Arabica. Untuk acidity, Robusta memiliki acidity lebih rendah dibandingkan Arabica. Untuk harga, kopi Robusta harganya jauh lebih murah dibandingkan kopi Arabica dikarenakan merawat tanaman kopi Robusta ini cukup mudah. Sekarang kita akan membahas tentang proses pengolahan kopi. Ada 2 proses pengolahan kopi. Yang pertama yaitu natural process dan yang kedua adalah wash process. Natural process juga dikenal dengan dry process, yang dimana menggunakan metode menjemur biji kopi langsung dengan kulitnya di bawah paparan sinar matahari. Proses natural ini dianggap mampu memberi rasa buah-buahan pada kopi seperti blueberry, strawberry atau buah-buahan tropis. Dan kopinya pun cenderung memiliki keasaman atau acidity yang rendah dengan rasa-rasa yang eksotis dan body yang lebih banyak. Untuk wash process juga disebut wet process, yang dimana biji kopi dimasukkan ke dalam air dan memilah yang mengapung dan tenggelam. Yang tenggelam adalah biji kopi yang akan diproses. Lalu biji kopi akan dipisahkan dengan kulitnya menggunakan alat yang disebut depulper atau pengupas. Proses selanjutnya adalah pengeringan biji kopi. Kopi-kopi hasil wash process umumnya memiliki karakter yang lebih bersih, terang, sedikit berasa buah, dan bodinya cenderung ringan dan lembut dengan tingkat keasaman atau acidity yang lebih banyak. Dan kita akan membahas tipe-tipe mesin espresso. Ada berbagai tipe mesin espresso yang diciptakan berbeda-beda menurut segmentasi penggunanya sendiri. Kalau butuhnya untuk pemakaian rumahan, tidak perlu membeli mesin espresso dengan kapasitas yang bisa bikin kopi untuk kebutuhan satu kafe, dan sebaliknya. Berikut ini adalah tipe-tipe mesin espresso. Yang pertama ada mesin super otomatis. Yang kedua ada mesin otomatis. Yang ketiga ada mesin semi otomatis. Yang keempat ada mesin manual. Yang kelima ada mesin komersial atau profesional.
Baik adik-adik, sekian pembahasan kita mengenai barista dan coffee knowledge. Tetap semangat belajarnya and have a nice day.